Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alim Basar, NIM 101001201, kelas HKA. Sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan membawakan atau memaparkan materi persidangan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, dilihat dari materi persidangan terkait dengan proses suatu perkara, sidang MK dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, rapat permusyawaratan hakim, dan pengucapan putusan. Keempat jenis persidangan tersebut memang dapat dilihat sebagai tahapan persidangan suatu perkara. Namun dalam perkara-perkara tertentu dapat terjadi tidak semua jenis persidangan dibutuhkan. Terdapat perkara-perkara tertentu yang hanya memerlukan pemeriksaan pendahuluan dan setelah panel hakim konstitusi melaporkan kepada pleno hakim, perkara dimaksud sudah dapat diputuskan. Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang MK menyatakan bahwa sidang MK terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim. Dengan demikian, dari keempat jenis persidangan tersebut semuanya dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Ketentuan juga menunjukkan bahwa RPH merupakan rapat tertutup yang bersifat rahasia. Namun, dalam praktiknya pemeriksaan persidangan dapat dilakukan tertutup berdasarkan keputusan Majelis Hukum Konstitusi. Yang pertama, pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan ini merupakan pemeriksaan persidangan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Pemeriksaan pendahuluan ini selain memeriksa kelengkapan administrasi perkara, juga memeriksa dua aspek yang menentukan keberlanjutan perkara, yaitu apakah pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan dimaksud atau dikenal dengan istilah memiliki legal standing. Secara keseluruhan, pemeriksaan pendahuluan meliputi yang pertama, identitas dan kualifikasi pemohon, kewenangan bertindak dan surat-surat kuasa. Yang kedua, kedudukan hukum pemohon. Nah, yang ketiga, isi pemohon merupakan wewenang MK dan bila perlu dilakukan. Yang kedua, pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan persidangan adalah jenis persidangan yang dilakukan untuk memeriksa pemohon, alat bukti, keterangan termohon, dan lain-lain. Keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait untuk kepentingan pemeriksaan persidangan. Hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan. Lembaga negara dimaksud wajib memberi keterangan yang diminta dalam jangka waktu 7 hari. Pemeriksaan persidangan pada prinsipnya dilakukan oleh pleno hakim konstitusi, kecuali untuk perkara tertentu berdasarkan putusan Ketua MK dapat dilakukan oleh panel hakim. Yang ketiga, rapat permusyawaratan hakim. Di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 hanya terdapat satu ketentuan yang terkait dengan rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa sidang MK terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim. Tidak terdapat penjelasan yang dimaksud dengan RPH tersebut. Ketentuan tentang RPH juga tidak diatur dalam PMK. Yang keempat,
pengucapan putusan. Sidang pengucapan putusan pada hakikatnya adalah sidang pleno. Namun berbeda dengan sidang pleno pemeriksaan persidangan. Dalam sidang pleno pengucapan putusan agendanya adalah pembicaraan putusan atau ketetapan MK untuk suatu perkara yang telah diperiksa dan diadili. Putusan biasanya dibacakan secara bergantian oleh Majelis Hakim Konstitusi, diawali oleh ketua sidang, dilanjutkan oleh Hakim Konstitusi